Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu. Bapa, terima kasih atas setiap isi hati-Mu. Atas apa yang Engkau ingin lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau terus lebih dalam lagi belajar. Kami mau terus lebih lagi dengar-dengaran. Bapa, hamba hanya alat-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Kepada anak-anak-Mu semua dimanapun, di kota manapun anak-anak-Mu berada. Roh Kudus berbicara. Roh Kudus yang ambil alih. Hamba hanya alat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya Bapa. Haleluya Jesus. Amin. Shalom saudara. Ya, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali ya lewat Zoom ini. Kita buka firman Tuhan di Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, tanpa terasa ya, kita sudah hampir mengakhiri tahun ini ya. 9 bulan sudah kita mengalami masa virus COVID ini saudara ya. Tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun yang baru saudara. Begitu banyak orang berkata kepada saya, jemaat-jemaat Tuhan ya, mereka konseling ya, mereka berkata, Ibu Santi, begitu berat ya rasanya yang harus kami jalani saat-saat ini ya. Sepertinya musibah, kegagalan itu terus mengikuti kami ya. Banyak sekali orang yang berkata seperti itu kepada saya saudara ya. Jadi seolah-olah mereka berkata, mana penyertaan Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Ya, mereka sudah berdoa ya, mereka sudah perjamuan kudus ya, mereka setiap hari perjamuan kudus, tapi tetap aja sepertinya ya tidak ada jawaban dalam pergumulan dan doa-doa mereka saudara. Mereka jadi mempertanyakan, Tuhan kemana Ibu Santi? Ya, saya katakan kepada saudara, penyertaan Tuhan itu nyata. Amin saudara, penyertaan Tuhan itu ada. Ya, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa saudara. Ya, kita akan buka lagi saudara sedikit lagi di Keluaran 13 ayat 20 sampai 21. Keluaran 13 ayat 20 sampai 21. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Lihat saudara, bangsa Israel, ya, bangsa Israel dituntun. Ya, Musa membimbing bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, saudara ya. Sepertinya ya tidak ada penyertaan Tuhan. Padahal saudara tadi kita dengar ya ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka, saudara. Ya, mereka tidak berjalan sendirian. Ya, Tuhan menyertai mereka. Ya, dalam penyertaan Tuhan itu saudara, apa sih maksudnya dalam penyertaan Tuhan ya? Yang pertama saya katakan, penyertaan Tuhan itu bukan berarti Tuhan menjanjikan hidup kita itu bebas dari masalah. Perhatikan baik-baik, penyertaan Tuhan
itu bukan berarti Tuhan menjanjikan hidup kita bebas dari masalah. Enggak, saudara, masalah ada. Selama kita hidup di muka bumi ini, selama nafas kita di muka bumi ini, masalah ada, saudara, ya. Tapi tadi saya katakan, ya, dari firman Tuhan, begitu ada masalah, ya, tetap ada tiang awan dan tiang api menyertai bangsa Israel. Mereka harus bergumul, mereka harus melewati perjalanan, ya, mereka kekurangan air, mereka kelaparan. Ya, sepertinya gitu ya, saudara, ya, banyak masalah untuk masuk dalam, ya, tuntunan Tuhan, ikut dalam rancangan Tuhan, saudara. Sepertinya tidak ada penyertaan Tuhan. Sebenarnya ada, saudara. Penyertaan Tuhan itu ada sama kita, saudara. Ya, saudara, ya, saya saksikan, ya, penyertaan Tuhan itu bukan berarti saudara bebas dari masalah, ya. Saya saksikan, ya, ada beberapa pasti dari saudara sudah pernah mendengar kesaksian saya, ya. Saya saksikan sekali lagi bahwa saya ini seorang single parent sudah 23 tahun, saudara. 23 tahun itu bukan waktu yang sebentar, ya, saudara, ya. Tapi saya menjalaninya itu bersama dengan Tuhan, ya. Sampai hari ini saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu luar biasa. Suami saya itu, ya, waktu saya umur 27 tahun, ya, suami saya itu menceraikan saya. Padahal kami suami istri, saya dan suami saya itu melayani Tuhan, ya, kami pelayan Tuhan. Bahkan suami saya itu sudah membaptis jemaat, saudara, ya. Jadi, ya, kami itu sudah benar-benar, ya, kalau orang bilang bukan lagi baby rohani, kami sudah masuk dalam pelayanan, ya. Suami saya sudah melayani sedemikian rupanya, ya, sampai suatu hari di saat saya umur 27, ya, saudara, anak saya 2 perempuan, suami saya berkata seperti ini, saya mau cerai sama kamu. Saya sudah tidak bisa lagi hidup dengan kamu. Saudara, waktu itu saya sudah tahu memang dia ada perempuan lain, ya, saudara, ya. Jadi waktu itu saya hanya berkata sama dia, silahkan kamu dengan perempuan itu, tapi tidak ada kata cerai. Karena firman Tuhan berkata Tuhan benci perceraian. Dan kita menikah, kita tidak dijodohin loh, kita suka sama suka, ya, saudara, ya. Kita menikah sama-sama suka, ya. Sampai saya pun dari keluarga Buddha, ya, saudara. Saya kenal Tuhan, ya. Saya masuk Kristen karena yaitu suami, saudara, dia begitu rohani. Saya kenal dia, ya, di persekutuan doa, ya, saudara, ya. Dia yang membimbing saya. Ya, sampai saya itu dari seorang, ya, keluarga Buddha, saudara, ya. Saya orang yang pertama masuk kenal Tuhan Yesus, ya, karena suami, saudara. Jadi waktu dia ada perempuan lain itu saya sudah dengar, tapi saya hanya berkata, saya berdoa, Tuhan, saya percaya janji Tuhan, ya, Tuhan mempersatukan kita, ya, hanya maut yang memisahkan. Jadi kalau dia sekarang ada perempuan lain, ya, saya katakan, saya berdoa, Tuhan, ya, biarin dah, saya nggak apa-apa, yang penting tidak cerai, karena saya tahu Tuhan benci perceraian, saudara. Jadi waktu itu saya bilang sama papanya anak-anak, ya, silahkan kamu, dia sudah tidak pernah pulang, ya, dia sudah tinggal bersama dengan perempuan itu, saudara, ya, bilang nggak masalah, yang penting tidak cerai. Karena saya bilang, kamu harus tahu firman Tuhan. Tuhan kan katakan Tuhan benci perceraian. Tahu, saudara, ya, wah, dia teror saya. Istrinya juga teror saya, saudara, ya. Jadi lucu nih, saudara, ya, kalau di mana-mana kan, ya, istri pertama, kalau sekarang namanya pelakor tuh, saudara, ya, kalau kita sekarang dengar, ya, berita tentang pelakor, anak saya suka godain saya, mami, you dulu tuh kita punya papi diambil sama pelakor, kalau orang sekarang bilang namanya. Zaman dulu saya bilang, zaman dulu, ya, kita bilang will, ya, ada seperempuan, ada will, ada perempuan simpanan, saudara, ya. Jadi waktu masa itu, saudara, saya tetap katakan kepada suami saya tidak mau cerai, ya. Waduh, saudara, luar biasa marahnya, ya. Saya luar biasa, itu tuh perempuan itu tuh, ya, 11 tahun usianya lebih tua dari suami saya. Jadi yang namanya saat itu tuh saya sampai bengong, saudara, kalau saya merenungkan waktu itu kejadian, saya bengong karena kalau mau jatuh cinta juga dia mau suka ya sama yang perempuan yang lebih muda, ya. Kenapa sama perempuan yang 11 tahun lebih tua? Nah, mertua saya, ya,
Nah, saya ceritakan bahwa saya tinggal di kota Tegal, saudara. Waktu itu saya orang Jakarta, ya. Saya tinggal ikut dia di orang Tegal, ya. Tinggal di kota Tegal. Mertua saya itu majelis, saudara, di kota Tegal. Ya, rumah kami itu adalah rumah di mana para hamba Tuhan kalau datang melayani di kota Tegal itu nginepnya di rumah kami, saudara, ya. Itu bukan main-main, hamba-hamba Tuhan besar, saudara, ya. Pasti kalau melayani di kota Tegal itu pasti akan bertamu. Ya nanti terserah, nanti kadang-kadang kalau ditawarin mau nginep di rumah mertua atau enggak, atau mau di hotel, itu mertua saya menjamunya, saudara. Jadi saya hidup di lingkungan orang-orang yang pelayanan semua, saudara. Ya, jadi mertua saya juga pelayanan, ya dia begitu aktif pelayanannya, saudara, ya. Jadi saya tidak pernah terpikirkan kalau sampai suami mau menceraikan saya, saudara. Ya, sampai singkat cerita, ya 1 tahunan, hampir 1 tahunan, dia tinggal bersama terus, dia teror saya. Sampai itu perempuan pun telepon saya, saudara. Suatu hari saya angkat telepon, ya di rumah, ya angkat bunyi telepon, pas saya angkat, pas biasanya Mbak yang angkat, itu bisa saya yang angkat, saudara, ya. Perempuan itu yang berkata sama saya seperti ini, Santi, kamu tuh perempuan gak tahu malu ya, laki udah gak mau sama kamu, udah cerai gitu loh, cerai aja, kok gak tahu malu gitu loh, masih bertahan. Saya dengar itu, saudara, saya tidak jawab A, B, C, D, tidak jawab, langsung saya tutup itu telepon. Ya, langsung saya hanya masuk dalam doa, saya hanya berkata, Tuhan Yesus, sekali lagi saya ucapkan kepada Tuhan, Engkau yang telah mempersatukan kami, ya, hanya maut yang akan memisahkan kami. Singkat cerita, saudara, wah suami itu marah besar, ya. Sampai akhirnya, saudara, karena saya kan tinggal di rumah mertua saya, ya, karena suami itu anak bungsu, ya, mertua cuma tinggal mesra perempuan, ya, mertua dia papinya sudah lama meninggal, jadi saya menikah dengan papanya anak itu tinggal mertua perempuan, ya, nggak punya mertua laki, sudah lama meninggal, jadi kami tinggal bersama, ya, sampai akhirnya dia datang, ya, suatu hari, ya, Jakarta lagi rusuh, saudara. Itu Jakarta lagi rusuh. Saya nonton TV itu, waduh, saya lihat, aduh, mengerikan sekali ya kerusuhan di Jakarta. Itu saya nonton TV, ya. Waktu itu dia datang, dia bilang sama saya seperti ini. Saya tinggalkan di rumah mertua, saudaranya bersama-sama. Dia berkata begini kepada saya, ini rumah mami gua. Lu cepetan besok juga keluar dari rumah. Ini rumah mami gua. Saudara, saya sudah dituntut di pengadilan, saudara, ya. Karena apa? Hakim sampai tanya, ini kenapa ibu ini mau diceraikan gitu ya? Dia masukin saya ke pengadilan, saya dipanggil pengadilan, ya, saya masuk, saya datang bersama, ya, dengan anak saya 2, saat itu masih kecil-kecil, umur 4 dan umur 2 tahun, saudara. Waktu itu, ya, hakim sampai lihat saya itu sampai kok mukanya tuh kayaknya kelihatan ya dari muka hakim tuh kayaknya kok ngenes ngeliat saya tuh kesian, saya bisa lihat dari wajahnya. Di sidang ya dia tidak datang diwakili pengacaranya, ya, dia dikatakan ini tuntut cerai, jadi saya dituntut, ya, saya dituntut cerai oleh suami saya itu, ya, karena alasannya apa? Karena ketidakpahaman, tidak ada sepaham lagi, gitu kan? Tidak ada kesepakatan lagi, tidak ada harmonis lagi dalam rumah tangga. Hanya itu alasannya, saudara. Sampai waktu itu saya juga pakai pengacara, ya. Pengacara saya bilang maju, saat itu saya hadir di sidang itu, pengacara saya bilang, Ibu Santi tidak mau cerai. Jadi karena di agamanya Ibu Santi, dikatakan seperti itu karena saya pakai pengacara pun orang Kristen, saudara, ya, tidak ada kata cerai. Wah, hakim cukup pusing, ya, cekatan mukanya kayaknya gimana, saya bisa lihat, dia bilang, oke, kita akan adakan nanti mediasi, ya. Dia ketok palu, tok, dah, sidang hari ini tutup, ya, hanya nggak sampai 1 jam lah, saudara, ya, itu sidang, ya, ditutup dan kita akan jadwalkan sidang yang berikutnya, saudara. Waktu itu hakim itu bicara sama saya begini, Ibu, tolong Ibu ikut saya ke ruangan saya, ya. Tolong Ibu sebentar selesai sidang ini, Ibu ikut saya yuk ke ruangan saya. Saudara, waktu itu hakim itu, ya, saya masuk ke ruangan, hakim itu ngomong seperti ini kepada saya. Ibu Susanti, dia baca nama saya. Ibu Susanti, Ibu umur 27 tahun ya. Dia baca kan ada keterangan itu, ada formnya saya, ya. Ibu lulusan luar negeri. Ibu umur 27 tahun. Ini suami mau ceraikan Ibu. Kalau saya lihat, ya,
ya, dengan kekehnya ya, dengan apa yang dituntut kepada ibu. Ini pasti suami ada perempuan lain katanya. Terus baru ya saya bilang, iya Pak Hakim, memang ada perempuan lain. Hakim itu bilang begini sama saya, Ibu ayo saya kenalin, ada kiai pinter, ini kiai jago, ini kiai bisa tolong ibu. Dia memang biasa nih ngurusin masalah-masalah seperti ini. Kiai ini nanti saya kenalin ibu, nanti nomor teleponnya saya kasih ya, ibu bisa datang ya. Saya bilang rekomendasi dari saya gitu ya. Pasti suami ibu kembali. Saudara, waktu itu saya ucapkan, Pak Hakim, di dalam agama saya, ya, saya berdoa, ya, saya percaya Tuhan Yesus saya akan tolong saya. Waktu itu Pak Hakim ngomong begini sama saya tidak lupa sekali apa yang dia ucapkan. Dia bilang begini, saya tahu ini ibu Kristen nih, ada nih ketahui, ya memang di data ibu Kristen, ya. Tapi kalau orang Kristen itu berdoa tuh lama dijawabnya. Ya, jadi ibu berdoa secara Kristen, nanti kiai ini akan tolong ibu, dia akan bantu ibu, ibu tetap berdoa secara Kristen. Si Pak Kiai nanti dia akan berdoa dengan caranya sendiri, nanti pasti lepas dari itu perempuan. Saya bilang, aduh terima kasih Pak Hakim ya, saya percaya Tuhan Yesus akan tolong saya. Dia bilang sama saya, dia lihat Pak Hakim itu, dia lihat anak-anak saya, dia bilang, saya nggak tega. Anak ibu masih begitu kecil-kecil, saya nggak tega ngelihatnya. Makanya saya sampai tergerak, ini saya mau kasih nomor telepon itu kiai ya. Pokoknya ibu bilang rekomendasi dari saya, pasti itu kiai akan tolong ibu. Saya bilang terima kasih Pak Hakim. Ya, saya bilang tetap saya berdoa saja dengan caranya saya, dengan Tuhan Yesus saya. Singkat cerita saudara, saya menang di pengadilan. Tidak ada alasan untuk menceraikan saya. Saat itu saya bertanya-tanya sama Tuhan, ya sama kayak bangsa Israel ini loh, ya, aduh, disuruh keluar dari saya orang Buddha, ya, saya dari agama Buddha, saya tinggalkan agama saya kenal Yesus ya, bahkan lewat papanya anak-anak saya kenal Yesus, saudara ya, orang yang membawa saya dekat kepada Tuhan, orang yang sama, ya, yang mau menceraikan saya, waktu saya nggak ngerti, saudara. Ya, apa ini Tuhan maksudnya hidup saya ini maunya bagaimana? Ya, kok saya berdoa, berpuasa, ya, sepertinya tidak ada jawaban. Ya, saya menang di pengadilan, saudara, karena tidak ada alasan yang tepat untuk papanya anak-anak menceraikan saya. Ya, singkat cerita lagi, wah, begitu dia tahu saya menang di pengadilan, saudara, wah dia marah. Dia datang, ya itu Jakarta lagi rusuh, ya dia bilang begini, besok kamu keluar, ini rumah mama saya, ya. Jadi kalau rupanya diajarin sama pengacaranya, saudara ya, kalau saya tetap di rumah mamanya itu ya, pokoknya saya akan menang, tidak ada alasan yang kuat untuk menceraikan saya, gitu ya. Jadi saya harus diusir, katanya gitu kan. Jadi rupanya itu ya itu namanya masukan-masukan ya. Jadi dia masukan dari pengacaranya, rupanya ngajarin seperti itu ya. Tapi waktu itu saya berkata begini sama dia. Kamu nggak takut Tuhan? Kamu tidak takut dosa? Saya katakan, kamu ceraikan saya. Saudara, sekali lagi saya bilang sama dia, waktu itu kita sudah menikah, diberkati sama Tuhan. Saya tidak menuntut kamu untuk pulang ke rumah. Saya tidak masalah kamu dengan perempuan itu. Tapi saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, saya diludahin. Ya, sudah saya diludahin. Saya sampai bungkuk, saya sampai cium kakinya. Saudara, buat saya untuk lakukan itu tuh nggak gampang, ya. Tapi saya takut ya, saya takut dengan firman Tuhan. Saya bilang, saya tidak mau cerai. Saya sampai cium kakinya, saya bilang, saya mohon demi anak-anak juga. Saya mau anak-anak tetap punya papa. Jadi jangan ada perceraian. Kamu tidak pulang, tidak kembali ke rumah nggak masalah, tapi tidak cerai. Wow, saudara, udah saya seperti itu saya ditendang, saudara, sama dia. Dia bilang, dasar perempuan nggak tahu malu, ya. Ya, kamu tuh bener-bener ya. Saya sudah tidak mau sama kamu. Pokoknya besok harus keluar dari rumah ini. Ini rumah mak gua, katanya. Mertua saya lagi di luar kota saat itu ya. Saya ingat sekali lagi di Bandung, saudara. Ya, anak saya yang paling besar itu dibawa ya, lagi main-main ke rumah ipar di Bandung, saudara ya. Waktu itu kalau saya mau dengan egonya saya, saudara ya, kalau saya mau dengan kedagingan saya saat itu, saya tahu
perempuan itu mau apanya dari papanya anak-anak. Ya, perempuan itu jelas-jelas mau harta, saudara. Ya, kami punya pabrik, ya, kami punya pabrik. Nah, perempuan ini tahu usaha suami saya, ya. Tapi perempuan ini tidak tahu setengah modal dari pabrik itu adalah uang saya, ya, uang saya pribadi. Jadi kami bangun pabrik itu dengan atas nama mertua, ya, karena zaman itu kan kami pulang sekolah dari Amerika, ya, jadi kan kalau bisa tidak ada MPWP, ya, zaman itu kan kalau tidak repot lah bikin MPWP lagi, jadi atas nama mertua. Jadi waktu itu saya bilang sama mertua saya, waktu suami saya mau ceraikan saya itu, saya bilang sama mertua saya bilang, Mami, kalau memang tetap saya diceraikan, ya, dia papanya anak sudah bilang, anak dibagi 2. Saya punya 2 anak perempuan. Jadi salah satu harus ikut dia, ya. Saya bilang, oh nggak bisa, anak dua-duanya ikut saya, karena saya tahu yang dia nikahin itu, ya, bukan perempuan baik-baik, nggak mungkin saya kasih. Kita seorang ibu, ya saudara, ibu-ibu di mana-mana kepala jadi kaki demi anak, ya. Bapak-bapak juga sama lah, ya. Ya, saya percaya semua demi anak, ya, apapun kita lakukan, ya, hidup ini kalau kita sudah punya anak, ya saudara, ya, kita semua demi anak. Saya bilang nggak ada, anak harus ikut saya. Tapi waktu itu papanya anak mengancam saya, berkata, 1 sen pun tidak akan kuberikan untuk kamu. Tidak ada biaya 1 sen pun untuk kamu. Kalau kamu bawa anak 2 ikut kamu. Saya bilang, ya sudah. Saya bilang, yang penting anak ikut saya. Jadi waktu saya datang ke mertua saya cuma ngomong 1 kata. Saya bilang, Mami tolong, kalau sampai harus terjadi, saya harus tetap diceraikan, saya tidak punya apa-apa lagi, kita kan punya pabrik. Ya, pabrik ini setengahnya aja uang saya dari orang tua saya. Waktu saya menikah, orang tua saya kasih saya deposito, ya simpanan saya. Nah, suami butuh, saya kasih semua untuk suami bangun pabrik. Makanya saya dibilang, kalau orang-orang bilang seperti teman-teman saya, kalau ya bilangnya, kalau mendengar cerita saya dibilang perempuan bodoh. Ya Santi, kamu tuh blow on banget, kamu tuh bodoh banget. Di mana-mana, ya gitu ya. Kalau ada ya perempuan, ya kita dapat dari suami, bukan apa yang ada dari kamu kasih suami semuanya. Karena saya berpikir suami saya kan orang yang rohani, ya, mertua saya orang yang rohani, semua orang yang baik takut Tuhan, saudara, ya. Jadi saya kasih semua untuk modal. Saat saya bertanya kepada mertua saya, hal itu mertua saya jawab, saya ingat sekali, dia sambil lagi sedang dandan di meja rias, lagi dandan begini, saudara, saya di sebelahnya, saya bilang, Mami tolonglah, kalau saya harus diceraikan, pabriknya dijual, dibagi 2, saya harus membesarkan 2 anak, saya nggak punya apa-apa lagi loh, mobil atas nama PT atas nama Mami, pabrik atas nama Mami, semua atas nama Mami, jadi saya tidak punya apa-apa. Jadi kalau sekalipun saya tetap diceraikan, ya, untuk membiayai anak yang masih kecil-kecil ini, ya, tolong pabriknya Mami jual. Itu kan namanya atas nama Mami, bagi 2 nanti. Ya, saya minta itu aja dibagi 2. Saya ingat banget ya, sambil lagi bikin ini nih, pensil alis, saya nggak lupa loh saudara, ya, sambil ngomong begini. Aduh, Mami nggak ikut campur ya, bukan urusan Mami. Ya, nggak tahu, itu urusan kalian berdua, Mami nggak ikut-ikutan. Sampai saya bilang, saya shock saudara. Saat itu saya bilang, hah? Bisanya ngomong seperti itu, gitu loh. Nggak ikut-ikutan, kalau uang, ya makanya saya bilang, saudara, ya, akar segala kejahatan adalah cinta uang, mamon. Kalau uang, dia bilang, Mami nggak ikut-ikutan. Saya sampai shock, saya berpikir, jawabannya, saya pikir jawabannya akan, oh iya nanti Mami urus, nanti Mami jual ini pabrik, yang setengah Mami kasih kamu. Saya pikir dia akan bicara seperti itu, saudara. Tapi yang dia katakan itu benar-benar mengejutkan saya. Dia sampai berkata, saya nggak ikut campur, itu bukan urusan saya. Lah gimana berarti campur, itu kan atas nama Mami, tolong aja dijual atas nama Mami. Saya nggak ikut campur ya, urusan kalian berdua, saya nggak ikut campur. Jadi saudara, saya diceraikan. Saya pulang kembali ke Jakarta, saya orang Jakarta, saudara, ya, dengan 2 anak, ya, 2 koper, ya, nggak bawa apa-apa, cuma sama bawa pembantu sama suster. Saya kembali ke rumah orang tua saya. Di situ, 1 titik momen, saya bisa murtad.
Satu titik momen saya bisa bilang, mana penyertaan Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Saya sudah berdoa, saya hubungi hamba-hamba Tuhan besar, itu semua saya kenal. Karena ya mereka kalau datang ya nginepnya di tempat kami ya. Tolong Om, tolong Tante topang doa ya, karena satu kita butuh topangan doa saat itu, saudara, untuk masalah saya. Ya, saya bilang, tolong iya Santi, kami akan topang doa. Kok ujung-ujungnya tetap saya diceraikan? Kok ujung-ujungnya tetap ya saya diceraikan tanpa harta apapun, saudara. Sampai saya pulang ke Jakarta cuma membawa koper, saudara. Ya, saya kembali ke rumah orang tua saya. Ya, di sini saya katakan ada dua pilihan yang bisa saya lakukan saat itu. Pertama, saya murtad, saya kembali ke agama saya. Karena ternyata orang Kristen tidak sebaik yang saya bayangkan saat itu, saudara. Yang kedua, bisa saya lakukan apa? Bunuh diri, saudara. Saya sudah sampai berpikir untuk seperti itu, tapi langsung saya ingat, kalau saya bunuh diri, saya langsung masuk neraka. Jalan tol, udah nggak ada jalan biasa lagi, jalan tol langsung masuk neraka, saudara. Tapi saya tetap, saya katakan sama Tuhan, oke Tuhan, sudah kepalang basah saya kenal Engkau. Tuhan Yesus Kristus Tuhan, saya sudah kenal Engkau sekian tahun. Saya sudah melayani Engkau sekian tahun. Saya percaya, kalau saya baca firman Tuhan, ini saudara, firman ini menguatkan saya. Ya, firman ini juga ya menjadi rema dalam hidup saya. Saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Ya, saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Bahwa di saat harus berjalan seperti bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Ada aja masalah, ya, kelaparan, ya, nggak ada minum, saudara. Padahal tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Berarti tetap ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Apapun yang terjadi. Sama, waktu itu saya katakan, Tuhan Yesus, saya tahu pasti Engkau tolong saya. Ya, penyertaan Tuhan pasti ada dan nyata. Kita lihat lagi, saudara. Ya, saya katakan, kita sekarang baca lagi yang kedua. Penyertaan Tuhan itu apa? Keluaran 15 ayat 21 sampai 24. Keluaran 15 ayat 21 sampai 24. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara, penyertaan Tuhan bukan berarti Tuhan menjamin hidup umatnya senantiasa kecukupan terus. Perhatikan baik-baik sekali lagi perkataan saya. Penyertaan Tuhan bukan berarti jaminan bahwa hidup saya terus, saudara punya hidup kecukupan terus. Enggak, saudara. Saudara lihat dari kisah tadi. Ya, mereka mengalami kekeringan. 3 hari bangsa Israel jalan, ya saudara, di padang gurun. Letih, lesu, nggak ada air. Ya, ketemu air, airnya rasanya pahit, saudara. Ya, jadi pada masa itu tidak selalu penyertaan Tuhan itu, ya, kita samakan dengan banyaknya materi, saudara. Penyertaan Tuhan itu bukan berarti saudara akan terus berkecukupan. Enggak, saudara, saya alami, saya diceraikan, hanya tinggal bawa koper dan anak-anak, ya, perhiasan. Itu saya sangat bersyukur. Saya mampu menyelamatkan perhiasan saya. Waktu itu sudah mau diambil sama papanya anak-anak. Di bank saya taruh perhiasan saya, sudah mau diambil. Waktu itu bisa ada satu hamba Tuhan bicara begini kepada saya. Santi, kamu harus kamu punya apa barang-barang berharga kamu harus simpan sendiri. Jangan sampai dia tahu, jangan sampai diambil sama dia.
Waktu itu saya langsung ingat ya, saya simpen saya di bank saudara ya. Jadi saya langsung ke bank ya. Waktu itu saya pakai 2 nama, langsung saya coret nama dia ya. Waduh saudara, hanya waktu 2 hari setelah saya datang ke bank, saya coret nama dia gitu saudara ya. Hanya saya sendiri yang bisa buka itu kunci ya saudara ya. 2 hari kemudian dia telepon saya marah-marah. Dia bilang ini, kamu coret nama saya dari di bank, di SDB gitu ya. Saya nggak bisa masuk buka kotak SDB. Sampai saya tanya sama dia, kamu mau ngapain buka kotak SDB? Kotak SDB isinya semua perhiasan dari orang tua saya. Ada apa? Surat-surat yang aslinya malah ada di rumah. Kamu mau apain? Mau buka kotak SDB? Sekali lagi saya katakan. Saya tanya kepada dia. Dia ngomong, hakim dia malu aja, dia ngomong begini. Saya mau ambil cincin kawin. Cincin kawin? Cincin kawin kita. Kan 2, saya 1, kamu 1. Oke, kalau cuma kamu punya cincin kawin, saya akan kasih. Cincin kami semua berlian ya saudara ya. Baru kalau mau ambil cincin kawin itu saya kasih. Saya katakan, ya nggak usah marah-marah. Sampai segitunya. Kenapa nama saya dicoret? Ya, saya bilang ya, saya sudah tidak percaya lagi. Saya bilang aja seperti itu. Saya nggak bilang, ada yang ngajarin gitu, saudara. Saya juga dikasih hikmat. Ada satu hamba Tuhan ngajarin saya, cepat Santi, jangan ini, coret nama dia. Jangan itu nanti, pasti nanti, ya suatu hari akan ambil barang-barang kamu. Akhirnya saudara, saya bersyukur. Perhiasan saya terselamatkan. Saya kasih itu cincin kawin dia. Cincin kawinnya dia, saudara. Kan kita punya cincin kawin, satu di saya, satu di dia. Saya kasih. Ya berliannya kecil-kecil kok, namanya cincin kawin laki-laki ya saudara, pakai baju kecil-kecil doang. Kalau cuman itu nih saya kasih, saya bilang, wah dia begitu marah sama saya. Tapi saya bersyukur. Tapi satu persatu perhiasan itu saya jual. Ya karena apa? Untuk membiayai anak-anak saya. Anak saya harus sekolah. Umur 2 dan umur 4 tahun saudara. Ya itu masih kecil sekali. Kalau secara manusia saya berpikir untuk masa depan anak saya nggak sanggup, saudara. Ya, saya nggak tahu bagaimana cara membesarkan anak saya. Biayanya dari mana saya nggak sanggup, saudara. Saya nggak pernah terpikirkan. Tapi saya waktu itu saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Ya, saya membaca firman Tuhan ini. Ya, bangsa Israel ini lucu, saudara. Ya, dia sudah lihat bagaimana ya Musa membelah laut ya sampai kiri kanan itu jadi jalan mereka bisa lari dari kejaran tentara Firaun. Tapi masih aja nggak percaya sama Tuhan. Ya, waktu itu saya hanya bicara sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya serahkan hidup saya. Ini satu-satu perhiasan habis semua saya jualin untuk membesarkan anak saya. Saya harus bekerja, saudara ya. Ya, saya bekerja, saya kembali ya bekerja sama orang tua saya. Orang tua saya begitu marah, saudara, karena dari awal sebenarnya saya tidak diizinkan menikah dengan papanya anak-anak. Tapi ya itu masih, saya katakan masih muda, ngeyel bahasanya ya. Tapi saya katakan ya waktu itu benar-benar saya habis-habisan, satu persatu perhiasan saya habis saya jual ya untuk menyekolahkan anak-anak, sampai anak saya bilang kalau satu hari pengen makan pizza, saudara ya. Saat itu gaji saya 1 bulan kerja tidak cukup untuk membiayai hidup kami ya, makanya saya selalu jual perhiasan satu persatu untuk mengcover biaya hidup anak-anak sekolah ya. Saya bekerja, anak-anak harus les ya. Waktu itu ya anak saya bilang, mami pengen makan Pizza Hut, saudara. Zaman itu tahun 99. Yang besar, the large one, yang besar. Sekitar 50 ribuan, saya nggak punya uang. Karena saya belum gajian. Saya bilang begini sama anak-anak saya. Kita berdoa yuk. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Minta pizza sama Tuhan Yesus. Kamu memang tidak punya papi. Tapi kamu punya papi di atas segala papi. Kamu punya Tuhan Yesus. Dan anak saya dengan polosnya mereka berkata, Tuhan Yesus, minta pizza dong. Bayangin saudara, hanya untuk pizza. Selesai berdoa itu malam ya saudara, kalau berdoa sama anak saya itu malam ya, sebab doa saya, mereka tidur, saya masuk doa sama Tuhan, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya percaya pertolongan-Mu akan nyata dalam hidup saya. Kalau saya harus diproses saat ini, kuatkan saya. Ya, supaya saya tidak lagi murtad, supaya tidak saya ambil jalan pintas untuk keluar dari masalah saya.
kasih kekuatan, ya. Saya angkat perjamuan kudus, saudara, ya. Saya makan minum perjamuan kudus setiap hari saat itu, ya. Itu menjadi kekuatan untuk saya. Saya bilang, Tuhan, berikan saya hati mengampuni. Begitu pahitnya saya dengan papanya anak-anak, saudara, ya. Saat itu sampai habis, semuanya habis, perhiasan dijual, saudara, ya. Sampai saya katakan, Tuhan, saya hanya berharap kepadamu. Ini mau makan pizza aja, anak-anak sampai harus berdoa. Itu hati saya tuh begitu marah, saudara, begitu pahit dengan papanya anak-anak. Saya dulu, kalau saya mundur dengan kehidupan saya, ya, saya sekolah di Amerika, saya pakai barang apa semua harus branded, saudara, ya. Orang tua saya, kalau kasih saya uang buat 1 tahun, saudara, nggak sampai 1 tahun sudah habis, saya tinggal telepon lagi, papi, kirim uang. Lah, itu uang kemana? Habis buat shopping, ya, karena saya senang jalan-jalan, saya senang traveling, saya senang shopping, hidup saya. Terus kalau saya nonton film Pretty Woman, ya, saudara tahu tempatnya Julia Roberts di film Pretty Woman tuh shoppingnya di Rodeo Drive, itu tempat saya shopping, saudara. Tapi pada masa itu, untuk 1 pizza aja saya tidak punya uang. Waktu itu saya bilang, Tuhan, ini aku sudah habis-habisan di hadapan-Mu. Kalau masih ada yang nggak beres dalam hidupku, Engkau masih mau proses, saya merelakan hidup saya untuk Engkau proses. Saya percaya, tapi tolong Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk kedua anak saya. Saya berdoa, Tuhan, berikan anak saya hati juga mengampuni papinya. Jadi saya tuh, kalau saya cerita tentang papanya anak sama teman-teman saya, ya, saudara, ya, itu keringat saya sejagung-jagung. Saking pahitnya. Tapi saat itu, ya, saya bilang sama anak-anak, ampuni papimu, ampuni papimu. Mereka, iya mami. Singkat cerita, tidak sampai 1 minggu setelah doa minta pizza, saudara. Tidak sampai 1 minggu. Apa yang terjadi? Teman saya baru pulang, lagi datang liburan dari Amerika, saudara. Dia telepon saya, dia tahu saya pisah, ya, dia dengar cerita dah, ya, dari teman-teman yang saya diceraikan, dia datang ke rumah saya, dia tahu saya kembali ke rumah papa saya, ya. Dia datang, saudara, ya, dia mau bertemu dengan saya. Apa yang terjadi? Dia bawa 1 pizza, large Pizza Hut, saudara. Waktu itu anak-anak saya bilang, Mami, tantenya bawa pizza. Aduh, saudara, saya bilang, thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang hidup buat anak saya. Kami berdoa untuk pizza. Engkau kasih. Teman saya nggak ngerti bahwa saya itu hidupnya seperti apa. Bahwa saya hidup dalam kekurangan, dia nggak ngerti. Dia baru dari Amerika, liburan pulang, ya, dia bisa bawanya kok pizza. Saya percaya itu karena ada Tuhan, saudara. Karena pasti ada Roh Kudus, ya, saudara, ya, sampai teman saya itu bisa bawanya pizza. Aduh, kalau saya saksikan ini benar-benar saya percaya Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Dalam keadaan terjepit sekalipun, penyertaan Tuhan tuh ada sama kita. Ya, memang saat itu kita tidak berkelebihan, ya. Kita hidup pas-pasan, bahkan ada momen-momen di mana saya kekurangan, bukan hanya pas-pasan, kekurangan, saudara, saat itu. Sampai satu persatu saya harus jual perhiasan saya. Ya, saya jual tas-tas branded saya untuk dapat uang untuk anak saya sekolah. Ya, tapi saya tahu Tuhan kita itu seperti tadi tiang awan dan tiang api. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dia menyertai saudara dan saya. Ya, kalau hari ini ada masalah ekonomi, ya, yang sedang kita alami, yang sedang saudara alami, percaya, saudara, pasti ada masanya tiba. Pertolongan Tuhan itu kan ada sama saudara. Ini saya saksikan sendiri. Buktinya hari ini. 23 tahun berlalu sudah. Hari ini Tuhan memberkati saya luar biasa. Kalau saya melihat kebaikan Tuhan, saya tidak pernah terpikir, saudara. Dengan seorang diri, saya membesarkan 2 anak. Anak bisa kuliah, saudara. Bahkan saya sudah mantu anak, ya. Saya sudah menikahkan anak saya, saudara, ya. Saya sudah pergi ke 41 negara. Dengan sebagai hanya seorang diri, saudara. Tuhan kasih saya keliling dunia 41 negara dengan anak saya bertiga. Bayangin, saudara, dahsyatnya Tuhan. Tapi saya harus melewati satu masa. Padang gurun. Sepertinya kering. Di situ ada tiang awan dan tiang api, saudara. Penyertaan Tuhan tuh ada.
Ya, Tuhan mau kita tetap setia, tetap beriman, tetap percaya, saudara. Saudara, ya kalau saya saksikan kehidupan saya kemarin ini, saya pelayanan ke Kota Tegal kembali, ya ke Kota Tegal. Tadinya cuma mau kuliner, saudara, ya tahun lalu. Gembala saya bilang begini, Santi, jangan cuma kuliner, ayo isi, bawa firman. Saya saksikan hidup saya, gembala saya tuh nangis, saya di atas mimbar, saya khotbah seperti ini, gembala saya tuh suami istri nangis, saudara. Karena mereka tahu apa yang saya jalani 23 tahun yang lalu. Saudara, tapi hari ini saya katakan, Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kita saat ini. Sekalipun saat ini ada masa kekeringan yang harus kita jalani, tapi penyertaan Tuhan itu ada, saudara. Tuhan itu nyata, saudara. Wah, kalau saya saksikan, singkat cerita ya setelah saya diceraikan, saudara, ya benar ternyata, rupanya itu perempuan ya sudah mengincar pabrik, saudara ya. Dan apa yang terjadi 1 bulan saya diceraikan, saya tanda tangan surat cerai. Kan saya sudah diusir, ditendang, diludahin ya saudara ya. Akhirnya saya tanda tangan surat cerai sambil saya ngomong sama dia. Waktu saya tanda tangan surat cerai, saya katakan kepada papanya anak-anak, kamu tidak takut Tuhan? Kamu tidak takut dosa? Saya ingat satu kata dia ucapkan, dosanya gua yang tanggung, bukan urusan lagi. Pokoknya cepat tanda tangan surat cerai ini. Saking saudara kepinginnya ya, rupanya itu sudah dari pihak perempuan tuh pengen dikawin sah, ya butuh surat cerai dari saya. Waktu itu dia ucapkan seperti itu, saya bilang, wah saya ngeri dengar dia punya omongan, dia bilang dosa gua yang tanggung. Cepetan tanda tangan di surat cerai. Jadi waktu itu saya tanda tangan, saya pulang, saya katakan ya 7 tahun berlalu, ya saudara. Oh enggak, sebelum 7 tahun, 1 bulan setelah saya tanda tangan surat cerai, teman saya kota kecil, saudara. Kota kecil itu orang bilang tembok ada telinganya kalau kita tinggal di kota kecil ya, saudara ya. Teman saya tuh telepon saya, Santi, itu mertuamu sama suami dari notaris. Notaris, kok ada berita apa? Saya bilang, dari notaris. Itu pabrik ya dari nama mertuamu dibalik nama ke namanya papanya anak-anak. Jadi saudara, setelah saya tanda tangan surat cerai, itu pabrik ya dibalik nama ke papanya anak-anak ya, nama papanya anak. Jadi saya tidak bisa tuntut apapun. Kan saya sudah tanda tangan surat cerai, saya sudah cerai. Mereka sepertinya, saya sampai shock, saya bilang, kok sepertinya dirancang sedemikian rupa ya, setelah saya tanda tangan mereka ke notaris langsung balik nama ke papanya anak-anak. Jadi udah milik papanya anak-anak dan ya itu istrinya yang baru. Saya waktu itu dengar itu, saya bilang waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan Yesus, saya hanya pandang Engkau Tuhan Yesus. Kalau saya lihat manusia, saya sudah murtad. Kalau saya lihat manusia, saya begitu, orang Kristen yang begitu kelihatannya rohani ya, kok sebegitunya ya. Tapi balik lagi saudara, saya selalu berdoa, Tuhan mampukan saya, kuatkan saya melewati padang gurun ini, saudara. Proses hidup yang harus saya jalani. Ya, ada masanya itu, saudara. 7 tahun, saudara ya. Dalam 7 tahun dia punya 2 anak dari sama perempuan ini. Yang pertama, anak perempuan, cacat, hyperaktif. Anak yang kedua, anak laki-laki, cacat, Down syndrome, saudara. Anak laki-laki yang dia paling pingin, ya. Waktu dulu saya kan punya anak pertama perempuan, yang kedua dia pingin laki-laki, ya. Nggak dapat dari saya. Ya, dapatnya perempuan lagi. Makanya anak saya yang kedua, ya, dia jarang sekali gendong-gendong, dia jarang sayang-sayang. Nah, dia kecewa, dia maunya anak laki, saudara. Ya, karena dipikir 1 perempuan, 1 laki. Akhirnya dia dapat anak laki dari perempuannya, dari yang istrinya yang kedua ini, tapi cacat, Down syndrome, saudara. Teman saya cerita, aduh Santi, ngeri Santi. Aduh, kalau kamu tahu Santi, wah saya bilang, aduh, kamu kota kecil ya, kamu bisa dengar banyak hal. Saya bilang ya saya dengar seperti itu, saya juga, aduh, kasihan anak ya saudara, anak nggak ngerti apa-apa. Saya bilangnya, tapi bagaimanapun kita hidup ada Tuhan. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Saudara harus ingat prinsip ini, tabur tuai, saudara. 7 tahun sudah berlalu, saudara. Saya lagi pujian penyembahan.
tiba-tiba Roh Kudus bilang sama saya, siapkan dirimu, kamu akan melayat. Saya bilang, oke. Saya kan, Tuhan kadang-kadang bicara sama saya pendek-pendek ya saudara ya, jadi nggak banyak, nggak panjang-panjang. Tuhan, kamu akan melayat. Saya bilang, oke Tuhan. Jadi mulai setelah saya selesai doa, saya mulai berpikir dengan pikiran manusiawi saya. Saya ingat jemaat-jemaat apa yang sudah ada yang sakit kah, yang sudah berumur ya, sakit, itu pikiran saya. Tidak sampai 3 hari, saya dapat telepon dari mantan ipar, ya, Santi, papanya anak-anak kecelakaan di jalan tol, lagi nyetir, ya, dari perjalanan dari kota Bandung ke kota Tegal, dia lagi nyetir naik mobil, ya, itu dia menurut dokter dia tuh pingsan, ya, dia pingsan, dia nyetir sendirian, saudara, jam 1 pagi, ya, di jalan tol Kranji ke kota Cirebon, waktu itu yang menuju kota Cirebon, menurut dokter tuh dia pingsan, jadi kakinya itu begitu dia pingsan, kakinya injek gas. Kan lagi ngegas, saudara ya. Pingsan, ngegas, kenceng. Di depan dia, itu truk lagi angkut balok-balok kayu. Jadi rupanya itu mobil langsung masuk kolong truk. Saudara, mendengar itu saya sampai shock. Saya sampai bilang, oke kok, thank you, infonya sekarang, katanya dibilang ada di rumah sakit Cirebon, katanya gitu ya. Saya kasih tahu kamu ya Santi, iya kok. Tutup. Memang dia nggak ngomong apa-apa, tapi saya ngerti maksudnya kan kalau kasih tahu saya suruh nengokin gitu loh saudara ya. Saya berdoa, saya bilang Tuhan, apakah saudara saya besok harus datang nengokin? Tuhan ngomong belum waktunya nengokin. Hah? Belum waktunya ya, saya udah ditelepon. Berarti saya kan, mereka semua mau saya datang ya untuk tengok papanya anak-anak ini. Terus tapi Tuhan bilang belum waktunya. Sampai hari ke-10. Mertua saya sudah stroke, sudah di kursi roda, saudara. Waktu itu ya, stroke di kursi roda, lidahnya ketarik, mertua perempuan saya telepon saya. Dan saya bilang, aduh mami, saya masih panggil mami, ya saya tetap menghormati. Saya nggak dengar. Coba kasih ke itu, ada ya yang kayak suster yang ngerawatnya ya. Coba biar dia ngomong. Coba saya ngomong, saya ngomong sama yang ngerawatnya, wah ada apa wah? Saya bilang gitu kepada ininya, Santi, mami bilang, tolong Santi datang. Ini semua pendeta sudah diundang, sudah pada doain, ya. Ini masuk di kamar ICU, papanya, anak-anak di kamar ICU. Pendeta bilang, panggil istri pertamanya, ya. Ini ada dosa. Dia harus melepaskan, ini istri pertama saya maksudnya saudara ya, harus melepaskan pengampunan. Ini sudah begini ya, mau berapa lama di ICU ya dengan keadaan koma seperti ini. Jadi panggil istri pertamanya. Singkat cerita saudara ya, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan ya, saya jalan dah udah sampai panggil lagi. Tunggu hari ketiga hari kemudian baru saya boleh jalan lagi ke Cirebon. Jadi saya naik kereta api, saya beli tiket buat pulang hari ya, pergi pagi ya, pulang sore, saya siapin tiket saudara sama anak-anak. Saya masuk rumah sakit, saya lihat dia di ICU ya. Wow, saudara, papanya anak-anak tuh tinggi besar ya, 185 ya saudara ya. Saya lihat dia tuh di ICU itu nggak pakai baju ya saudara, hanya ditutupin selimut, tangan sini dia ditato, gambar burung hong saudara ya. Aduh saya sedih banget, saya lihat sampai ada tato burung hong. Padahal waktu zaman kita melayani ya, kita banyak melayani orang-orang yang dari agama Buddha ya, patung-patung berhalanya ya. Kami berdua yang melayani, kami yang musnahkan itu patung-patung, barang-barang tumpah seperti itu. Kok bisanya sampai dia marah mentato dirinya itu gambar naga, burung hong dan ada naganya saudara. Dan saya lihat ya di ICU itu ya, giginya patah. Ini mata ini ya rupanya kena bebalok kayu saudara ya, kayak setengah keluar, kaki patah, muka sudah bengkak ya saudara ya, warnanya hitam saudara. Ya sebenarnya saya sudah mengampuni dia saudara, tapi supaya puas dari pihak mertua ya dan mantan ipar saya ya, saya bilang sama dia, saya panggil nama dia, saya bilang saya lepaskan pengampunan untuk kamu, saya sebut nama dia. Anak-anak saya juga bilang, ayo kamu bilang, papi, saya sudah ampunin papi, ucapin,
Ucapin, biar semua dengar, semua. Biar itu mantan mertua, mantan ipar, semua dengar bahwa kami sudah melepaskan pengampunan. Ya, saya bilang kalau kamu mau jalan ya jalan. Ya, kami sudah lepaskan pengampunan. Itu di situ, saudara. Itu sudah, mertua saya sudah pakai baju buat berduka ya. Ipar-ipar saya pakai baju ya hitam putih, hitam biru ya. Mereka berpikir hari itu saya lepasin pengampunan seperti kata hamba-hamba Tuhan ya yang mereka undang itu loh, bahwa dia akan meninggal gitu loh saudara. Karena kan sudah lepasin pengampunan ya, tapi ternyata ya sampai saya pulang lagi saudara ya, sampai saya pulang lagi butuh waktu 30 hari lebih. Mertua saya telepon saya lagi ya, ngomong saya nggak jelas yang mana itu ya, yang itu ya kayak susternya itu ya, saya ngomong apa, mami ngomong apa, saya nggak jelas. Saya bilang kan dia ketarik, dia stroke-nya lidahnya ketarik saudara. Saya bilang apa, mami bilang Santi tolong doa, minta Tuhan ambil, biar cepat diambil, ini udah berapa lama kita sudah rela. Santi bilang minta Tuhan ambil. Oke, saya akan doa seperti itu. Saya sampai bengong, saudara. Saya sampai bilang, Tuhan, kenapa mintanya saya yang berdoa ya? Suruh Tuhan ambil ya, saudara ya. Lucu juga ya. Tapi saya bilang, saya tetap, saya bilang, Tuhan, sudahlah, saya sudah mengampuni, nggak tega. Itu biaya berapa duit? Itu berapa duit itu di rumah sakit, di ICU seperti itu. Ya, saya sudah nggak tega, ngeliatnya juga, ya mereka juga yang nunggu, ya, mantan ipar, mantan mertua tuh kasihan nungguin di rumah sakit begitu ya, di koma, dalam posisi koma, itu berapa? Tuhan ngomong sama saya jelas, apa yang mereka tabur mereka akan tuai. Ya, bertahun-tahun tidak 1 sen pun papanya anak-anak kasih saya biaya untuk anak-anak sekolah, untuk anak-anak hidup. Ya, jadi mereka harus bayar harga, mereka harus bayar mahal untuk rumah sakit. Wah, saudara, saat itu saya berkata, Tuhan, saya sudah mengampuni. Ya, sudahlah Tuhan, persingkat prosesnya. Ambil, kasihan, yang hidupnya kasihan. Ya, kita nggak tega. Saya bilang, Tuhan, saya sudah mengampuni. Tapi saya percaya, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saudara, singkat cerita setelah saya berdoa, oh ya, sebelumnya juga Tuhan ngomong sama saya gini, nanti kalau dia meninggal, kamu tidak usah datang. Oh, saya nggak usah datang ya Tuhan. Iya, biar itu perempuannya yang sekarang, ya, yang menguburkan dengan keluarganya. Oh ya sudah, nggak sampai sekitar 3 harian, saudara. Saya dapat telepon pagi-pagi dari mantan ipar, Santi, tadi jam 1:30 malam ya, papanya anak-anak sudah jalan. Oh ya sudah kok, kuburlah. Saya nggak ikut datang lagi. Ya, saya sudah datang waktu kemarin di rumah sakit ya, sekarang kuburlah ya sama keluarga semuanya, sama keluarga yang barunya kubur aja. Saya nggak ngomong panjang lebar ya, Tuhan bilang saya nggak usah datang, saya nggak sampaikan seperti itu saudara. Ya saya cuma taat dengan apa yang Tuhan sampaikan saudara, cuman kubur. Saudara tahu itu hari Rabu, saya ingat sekali. Ya, saya juga nggak tanya-tanya gitu ya, karena memang saya nggak mau datang ya saudara, jadi saya nggak tanya-tanya. Hari Jumat saya lagi khotbah di satu pabrik ya saudara, di kawasan Sentul ya, di daerah Sentul saudara. Saya lagi belum naik atas mimbar ya, baru mau puji-pujian. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan itu kan biasanya jam 12 siang ya, kalau di kantor-kantor pabrik-pabrik ya, kita ibadah hari Jumat itu jam 12 siang. Ya jam 12 saya lagi pujian penyembahan dulu, saudara mau khotbah, Tuhan ngomong sama saya, Santi, sebentar lagi kamu naik atas mimbarku. Di jam yang sama, mantanmu, mantan suami, papanya anak-anak masuk lubang kubur. Saya lihat jam, saudara. Jam 12 lewat 10-an menit gitu, saudara. Setelah itu, saya khotbah ya, saudara. Saya khotbah seperti biasa, setelah pulang, selesai khotbah, buru-buru saya selesai, saya pulang, di perjalanan, saya telepon teman-teman saya. Hai, saya bilang, saya mau tanya, kapan papanya anak-anak dikubur? Aduh, Santi, ini kita baru pulang dari kuburan katanya. Baru masuk rumah nih katanya. Baru selesai habis ngubur. Baru tadi sekitar jam 12-an lewat lah di kuburnya. Gitu kan Santi, ini baru kita pulang. Wow. Saya bilang, Tuhan, selesailah sudah. Saya harus berjuang. Ya, saya benar-benar saudara tidak dapat apa-apa.
Ya, tidak dapat apa-apa. Ya, semua sudah diambil dengan papanya anak dan perempuan itu ya. Saya harus berjuang ya. Saya berkata, Tuhan, saya percaya penyertaan-Mu itu nyata dalam hidup saya. Bukan kata orang, tapi saya alami sendiri, saudara, bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Yang berikutnya kita lihat, penyertaan Tuhan itu apa, saudara? Yang ketiga, penyertaan Tuhan berarti Tuhan menuntun umatnya ke jalan yang tidak pernah salah. Bangsa Israel ya bersungut-sungut terus ya. Dia biasanya enak di Mesir, saudara ya. Dia tinggal 400 tahunan di Mesir, hidupnya luar biasa ya. Di Mesir itu kan penuh dengan pesta pora ya. Wah, pokoknya tuh mewah hidupnya, tapi dia harus keluar dari Mesir nih, dibawa sama si Musa nih ke tanah perjanjian ya saudara ya, harus melewati yang gak enak ya, harus mengalami banyak ya, entar kelaparan, entar kehausan, entar kehujanan ya saudara ya, itu ke satu tempat ya, yang dimana kan yang Tuhan janjikan saudara ya, tapi begitu mereka sampai ke tempat itu, ya tanah yang dijanjikan itu tanah yang subur, yang luar biasa saudara, sama. Hari ini saya berkata, saya tidak pernah menyesal menikah dengan papanya anak-anak. Ada satu teman saya berkata seperti ini, Santi, coba kalau dulu kamu tidak menikah sama dia, kamu dulu menikah sama si A ya, wah mungkin kamu nggak akan susah begini hidupnya. Dulu saya teman-teman saya kalau lihat hidup saya, aduh, bang aku kok gelo loh lihat hidup kamu tuh nggak tega gitu loh. Coba kamu, saya bilang, sudahlah, sudah terjadi, saya akan jalanin hidup ini. Saya mau lihat sampai di mana ujung hidup saya. Dan benar, saudara, hari ini saya berkata, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan membawa saudara ke tempat yang luar biasa. Tapi untuk memasuki itu, ya, ada padang gurun, ya, ada keletihan, ya, ada segala macam cobaan. Saudara jalanin. Tuhan menyertai saudara. Penyertaan Tuhan itu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tiang dawan dan tiang api selalu ada bersama dengan kita, saudara. Bahkan hari ini, 9 bulan sudah masa COVID ini, saudara ya. Saya tahu orang-orang yang punya bisnis-bisnis besar, itu sangat kena imbasnya, saudara ya. Kita sebagai hamba Tuhan pun juga kena imbasnya. Tapi saya percaya, ya, kita harus alamin satu masa. Ini masa pemurnian. Ini adalah masa kita dimurnikan, saudara. Kita banyak berdiam diri di rumah, ya, banyak bersekutu dengan Tuhan, ya saudara. Saya percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa yang akan kita ketemukan nanti, karena jalan Tuhan, jalan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, tujuan yang Tuhan siapkan untuk kita tidak pernah salah. Saudara percaya, saudara bersyukur, jangan bersungut-sungut. Beberapa kali saya harus mendoakan ya jemaat-jemaat Tuhan ya masa-masa ini. Saya dapatkan bahwa mereka terus marah, terus bersungut-sungut. Saya katakan jangan lagi marah, jangan bersungut. Saya tahu kesulitan ya para bisnismen semua untuk masa-masa sekarang ini saya tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, tiang awan dan tiang api itu ada sama kita. Ya, penyertaan Tuhan itu nyata sama kita. Lewati saja. Ya, kalau masa ini kita sepertinya ya tidak seperti ya pendapatan kita ya, penghasilan kita, pemasukan kita tidak seperti yang normal biasanya. It's okay, saudara. Satu hal saya katakan kepada saudara. Penyertaan Tuhan ada sama kita. Kita tidak akan pernah tergeletak. Kita tidak akan pernah kelaparan. Saya percaya Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita, saudara. Lewati saja. Kalau saudara banyak bersyukur, terus banyak bersyukur. Saudara akan lihat pertolongan Tuhan. Saya diajar Tuhan 9 bulan ini. Tuhan cuma suruh saya ngomong apa? Bersyukur, Santi. Setiap saya diam, kalau misalnya saya lagi nonton TV ya saudara ya, kalau saya lagi nonton, kita juga banyak nonton, ya banyak waktu saya nonton film ya, saya nonton TV, nonton film Korea saudara ya, saya kita nggak ada pelayanan ya, berdoa udah ya, nonton Korea, nonton TV udah, kalau saya lagi diam Tuhan selalu ngomong sini, terus bersyukur anakku, terus bersyukur, jadi saya selalu ucapkan Santi,
Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur atas hidupku. Aku bersyukur atas keadaanku hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku tidak akan pernah kekurangan. Aku percaya di dalam nama Yesus. Saudara, setelah saya mempraktekkan itu, saudara, wah luar biasa. Saya tidak pernah kekurangan makan, saudara. Ada aja burung gagak bisa kasih kita makan kan, saudara? Ya, firman Tuhan kan, burung gagak bisa kasih kita makanan. Ini masa 9 bulan saya COVID. Saya COVID. Di masa COVID ini 9 bulan, saudara. Yang ada saya malah naik timbangan. Naik 5 kilo ini, Pak Fran sudah ketawa. Naik 5 kilo, bukan sedikit, Tante Bani. Naik 5 kilo saya. Bayangin, karena apa? Banyak makanan, nggak dimakan sayang, gitu ya, saudara ya. Padahal sudah dibagi-bagi ke yang lain-lain, gitu ya. Karena apa? Ini, ada sukacita, ada pengucapan syukur. Lewat sebulan demi sebulan, lewat kok saudara, totonya tanpa terasa 9 bulan sudah lewat ya saudara. Kita lihat tahun depan, kita masuki tahun depan dengan antusias, dengan jangan masuki tahun depan dengan aduh patah semangat, aduh bagaimana nih tahun depan nih, aduh bagaimana nanti kalau makin lebih susah lagi. Jangan diimani saudara, lebih susah lagi, lebih pusing lagi, jangan diimani. Yang saudara harus imani, aku bersyukur Tuhan Yesus ajaib, aku bersyukur aku punya Tuhan, penyertaan Tuhan pasti ada dalam hidupku, aku tidak akan pernah kelaparan, aku bersyukur pasti ada pertolongan Tuhan. Itu yang harus saudara ucapkan sekarang memasuki tahun 2021. Ya saudara, percaya kalau orang tanya saya gini, Ibu Santi gimana sampai kapan? Ibu Santi sampai kapan ini? Saya selalu berkata, badai pasti berlalu. Kan ada filmnya tuh saudara. Waktu saya ABG, filmnya yang main Yeni Rahman. Oh, saya soal hobi nonton saudara, jadi saya ingat gitu ya. Ada film badai pasti berlalu. Sama seperti yang saya jalani. Badai pasti berlalu. Saya harus menjalani masa-masa sulit, membesarkan anak-anak saya sendirian, tapi sampai sekarang saya berkata, Tuhan Yesus dahsyat. Penyertaan Tuhan itu ajaib. Ya, dari saya orang yang sampai habis-habisan ya, saya tidak punya apa-apa lagi, cuma pengharapan saya sama Tuhan Yesus. Saudara, saya juga terus dibentuk Tuhan, ya terus diproses Tuhan untuk makin hari daging ini harus makin mati, saudara. Proses Tuhan itu nggak asal-asalan Tuhan proses kita. Ya, jangan bersungut-sungut. Nanti kayak bangsa Israel, kelamaan sampai ke tanah perjanjiannya. Padahal sebenarnya deket tuh tanah perjanjiannya loh, saudara, yang dijanjikan Tuhan. Karena dia bersungut-sungut, jadi muter. Jangan, saudara. Semakin saudara banyak bersyukur, ucapkan syukur terus. Karena ucapan syukur saudara, itulah yang akan membuka pintu-pintu yang tertutup dalam hidup saudara. Ada banyak pintu yang masih belum terbuka, saya tidak tahu pintu apa, tapi pasti ada beberapa pintu. Bisa itu pintu keuangan, pintu kesembuhan, saya percaya ada beberapa pintu yang masih belum terbuka dalam hidup kita. Dengan pengucapan syukur yang keluar dari bibir kita. Ya, jangan sungut-sungut, jangan marah terus, jangan ngomel terus, saudara ya. Ucapkan syukur, itu akan membuka pintu-pintu itu, saudara. Saya praktek itu. Dan waktu saya praktekkan itu, saya menerima kembali berkat-berkat Tuhan. Saya melihat benar-benar, nggak bisa diomong dengan kata-kata. Penyertaan Tuhan yang ajaib itu nyata, saudara. Ya, apa sih sampai hari saya bilang saya tidak kekurangan apapun. Saya tetap masih bisa bayar listrik, saya masih bisa, nonton, saya tetap langganan First Media, saudara ya. Ya, tetap Tuhan cukupkan, saudara. Satu hal saya katakan kepada saudara, sebentar lagi Tuhan datang, kita ngadep Tuhan, apa yang kita bawa? Tidak satu pun harta dunia bisa kita bawa. Yang kita bawa, nanti apa? Ke hadapan Tuhan, waktu Tuhan tanya kita, apa buah-buah hidup saudara dan saya? Berapa jiwa yang sudah diselamatkan lewat kehidupan kita? Ya, Tuhan nggak tanya, berapa banyak depositomu di tabungan waktu di dunia. Tuhan nggak tanya berapa banyak rumahmu di dunia. No, Tuhan hanya mau lihat buah-buah hidupmu apa. Berapa jiwa yang sudah engkau selamatkan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi jangan takut. Kalau hari ini tabungan saudara yang tadinya segini nih, tinggal segini nih, nggak apa-apa. Syukurin aja. Memang lagi ada masa-masanya kok, saudara. Yang tadi saya katakan. Penyertaan Tuhan bukan berarti saudara terus akan berkecukupan terus-menerus.
Ada masa-masanya. Seperti saya yang harus menjual semua perhiasan saya, menjual tas branded saya untuk menghidupi kehidupan saya dengan anak-anak saya, menyekolahkan anak-anak saya. Saat itu saya bisa datang ke papa saya. Saya bisa datang ke papi saya. Papi, aku keadaan begini-gini. Tapi saya tidak mau. Saya tidak mau minta pertolongan papi saya. Karena saya mau lihat sampai di mana Yesus itu dalam hidup saya. Saya istilahnya saya bilang, saya katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya tidak cari pertolongan manusia. Kalau saya datang ke papi saya, gampang sekali papi saya tolong saya. Berarti saya tidak mengandalkan Tuhan. Saya mau mengandalkan Tuhan. Saya mau lihat sampai di mana Tuhan tolong saya. Saya mau lihat sampai di mana nama Yesus itu berkuasa dalam hidup saya. Karena saya dari orang Buddha, ya saya masuk Kristen. Ya, saya mau menyaksikan. Jadi hari ini saya katakan, apapun yang saya ajarkan kepada saudara, sudah saya alami. Sudah saya alami, saudara. Jadi bukan apa kata orang, tapi saya mengalaminya sendiri. Bagaimana Tuhan menolong saya. Bagaimana proses demi proses yang saya jalani sampai saya mencapai kemenangan itu. Saudara, beberapa kira-kira 3-4 tahun yang lalu itu perempuan ya papanya anak-anak itu ya saudara ya telepon saya angkat telepon suaranya kok saya tahu nih logatnya logat Jawa, saya pikir jemaat yang di Jawa ya saudara, saya ada melayani di Solo, di Jogja saudara ya. Halo, ini Santi ya. Oh, iya ini saya. Ini siapa ya, saya bilang gitu. Dia sebut nama dia, terus dia sebut lagi istrinya, saya istrinya, sama papanya anak, ini saya, istrinya ini. Aduh, saya mau ketawa. Saya bilang, oh ya, hey, apa kabar kamu? Saya bilang gitu. Oh ya, Santi, saya mau minta maaf. Aduh, saya sudah maafkan kamu. Papanya anak-anak juga sudah meninggal. Saya katakan, saya sudah maafkan kamu kok. Iya, saya tuh ya, tidak tahu kalau dia punya istri. Buset, saya dalam hati saya, ya ampun, apa kamu lupa? Kamu dulu teror saya? Saya bilang dalam hati saya, dasar ya saudara ya. Dia masih, aduh, kadang-kadang tuh manusia. Dia bilang begitu, saya tidak tahu ya bahwa tuh dia punya istri gitu kan. Saya nggak tahu. Terus setelah saya tahu dia punya istri, dia jelek-jelekin, kata istrinya beginilah, begitulah gitu. Jadi ya udah ya Santi, maafkan saya. Iya, saya udah maafin. Udah belasan tahun yang lalu, dia udah orangnya juga udah meninggal, saya masih bisa maafin kok. Ya Santi gitu. Ya udah ya, saya bilang kamu sekarang gereja mana? Saya bilang gitu kan. Ke gereja dong, kamu kan di Tegal kan banyak gereja, ke gereja. Iya, saya dari kelas SD juga ke gereja, Santi. Aduh saudara, waktu saya dengar gitu. Aduh, dia bilang dia dari SD ke gereja. Aduh, saya sampai ketawa dalam hati saya. Lu kalau ke gereja ya, kalau lu tahu firman Tuhan, kenapa lu ambil laki orang ya saudara ya? Kadang-kadang tuh perempuan tuh kebanyakan ngomong, sapi ya, makanya Tuhan katakan lebih baik sedikit bicara daripada kebanyakan bicara, saudara ya. Sampai saya katakan sudah ya, ujung-ujungnya saudara tahu apa yang dia mau lakukan? Iya kan, kamu tahu kan, yang anaknya yang kita nih yang nomor 2 cacat, Down syndrome. Oh iya, ya saya tahu, saya begitu, saya ngomong iya saya tahu. Ya udah ya, saya tutup telepon. Saya tahu ujung-ujungnya mau minta pertolongan untuk anaknya yang Down syndrome ini, saudara. Karena usianya dia sekarang, usia perempuan ini itu 60 tahun lebih, saudara. Dia lebih tua 13 tahun dari saya. Saya umur 50, perempuan ini udah umurnya 63. Dia harus menanggung anak cacat Down syndrome, saudara. Kalau yang perempuan kan hanya cacat hyperaktif, ya tidak begitu berat. Yang kedua itu yang laki-laki, ya saudara. Jadi ingat, hidup ini ada Tuhan. Tetaplah kita pelaku firman, dalam keadaan apapun lakukan firman. Penyertaan Tuhan tuh ada sama kita, saudara. Tiang awan dan tiang api itu menyertai kita, saudara. Ya, percaya, pertolongan Tuhan itu nyata, saudara akan melihat kemenangan dalam hidup saudara. Masalah dalam keluar akan ada dalam hidup saudara. Hari ini seberat apapun, beriman. Butuh iman loh saudara, untuk melihat mujizat Tuhan. Dulu kalau saya berdoa, saya bilang, Tuhan, mampukan saya kuat
Karena manusia saya nggak kuat. Jadi saya minta Tuhan mampukan saya kuat. Aku beriman, aku percaya. Saya katakan itu waktu, padahal uang di dompet cuma 50.000, saudara. Saya akan kelimpahan. Saya akan diberkati Tuhan. Nama Tuhan tidak akan dipermalukan dalam hidup saya. Itu hanya doa saya. 20 tahun yang lalu, saudara. Itu yang saya ucapkan. Bahwa saya hidup diberkati. Kalau orang dengar, ini orang gila kali ya. Uang cuma punya 50.000 ya, ngomong seperti itu. Tapi saudara, ada satu masa memang kita harus mengucapkan iman kita kepada Tuhan. Ya, saya bilang, saya akan diberkati. Ya, saya dan anak-anak saya akan Engkau pakai Tuhan. Ngomong gitu tuh nggak sadar loh saudara. Ternyata saya ngimpi juga enggak, saya jadi hamba Tuhan saudara. Ya, ternyata anak-anak saya dikasih karunia, tadi mentranslate bahasa roh saya, anak saya juga punya karunia penglihatan, saudara. Saya tidak pernah berpikir, tapi itulah dahsyatnya Tuhan, yang tidak engkau pernah pikirkan, yang tidak pernah engkau mengerti, justru itu yang Tuhan beri. Seperti lagu tadi yang Pak Frans nyanyikan tadi ya, saya kurang hafal ya, tadi untung tadi ada itunya ya, liriknya ya, wow, saya bilang itu luar biasa. Begitu dahsyat hari ini, beberapa saudara-saudara saya yang tidak kenal Tuhan tadinya, mereka percaya. Mereka datang kepada saya dan berkata, saya tahu Yesus itu ajaib lewat hidup kamu. Baptis dong. Saya yang baptis saudara. Kan saya bilang saya kan bukan gembala sidang, saya tidak keluar surat baptisan. Terus mereka kan sudah ibu-ibu ya, mereka tidak butuh surat baptisan dong, saudara. Surat baptisan dibutuhkan kalau untuk mereka menikah di gereja ya, saudara ya. Mereka nggak penting kita sudah sah di hadapan Tuhan, baptis selam aja. Karena saya lihat Yesus itu dulu kita pikir Tuhan Yesus itu Tuhannya orang bule. Karena saya dari background Buddha ya, saudara ya. Kita Kuan Im, Kuan Kong kita sembah ya. Itu Tuhan Yesus Tuhannya orang bule. Tapi saya melihat hidup kamu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri bagaimana proses kehidupan kamu. Ternyata Tuhan Yesus ajaib ya. Bisa membawa kamu sampai seperti hari ini. Dahsyatnya Tuhan. Saya bilang betul Tuhan Yesus ajaib. Nama Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya saudara, jadi mari hari ini kita percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kita akan menutup tahun ini dengan pengucapan syukur, saudara. Masuki tahun 2021, apapun yang terjadi, mau segoncang apapun pekerjaan bisnismu, tetap mengucap syukur. Karena ada tiang awan dan tiang api dalam hidupmu saat ini. Penyertaan Tuhan itu ada. Jalani aja. Sampai nanti engkau sampai ke tempat yang Tuhan janjikan. Percaya ya, kita berdoa saudara ya. Mari kita tutup ya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih atas hari ini, kesempatan ini. Kami bisa berkumpul bersama, kami bisa dengar-dengaran, mendengar apa menjadi isi hatimu, apa yang menjadi kesukaanmu dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya sebentar lagi kami akan menutup tahun ini, tahun 2020 ini, dengan hati bersyukur. Kami masuki tahun 2021, saudara, dengan iman dan pengharapan yang baru. Kami percaya Tuhan, tiang awan dan tiang apimu senantiasa menyertai kami. Penyertaan-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Kami percaya apapun yang harus kami alami hari ini, sekalipun buruk, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak. Kami harus melewati proses ini, kami akan mencapai satu kemenangan, di mana lewat kehidupan kami, nama-Mu akan dipermuliakan. Terima kasih, Roh Kudus, atas tuntunan-Mu pada malam hari ini. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih para malaikat Tuhan, atas penjagaan yang luar biasa. Kalau kami bisa beribadah hari ini dengan sehat, terima kasih atas kesehatan, penjagaan yang luar biasa. Terima kasih. Kami percaya senantiasa kami tidak terus akan
mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kami tanpa Engkau. Kami akan berjalan terus bersama dengan Engkau. Kami akan terus sehat Tuhan, memasuki tahun 2021 ini ada hal yang baru yang akan Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur, terima kasih. Kami tak berdoa, bersyukur dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Jesus. Sama-sama kita katakan, amin.